Nan patung Bung Karno yang patah miring itu gimana, Pak? Ya, ini saya berkoordinasi dengan Pak Ervin, Dinas Kimrum. Kemarin saya dilaporkan oleh beliau ada patung rusak, patungnya Bung Karno karena tertimpa tenda karena ada angin ya, angin besar sekali tertimpa. Lalu karena penanganannya cepat ditutup dulu tuh, karena kan tidak elok miring begini kan, ditutup. Lalu ada beberapa teman-teman mungkin dari para politisi lah bilang, itu kenapa ditutup cuma satu? Kenapa nggak ditutup dua-duanya? Ya saya sebenarnya ada bingung kita. Yang patah kan satu, masa ditutup dua-duanya? Tapi akhirnya daripada nanti jadi polemik, udah mendingan kita copot aja dua-duanya, kita nanti benerin dulu. Nah berhubung karena ini handmade ya, kalau nggak salah ya, jadi kan ada senimannya lah. Nanti kita coba cari senimannya yang lalu untuk beresin itu patung, karena patungnya kan bukan dibuat di pabrik, itu kayaknya dibuat pakai tangan. Ini dari tahun 2023. Mungkin satu paket sama renovasi alun-alunnya, pembuatannya selama 2 tahun. Saya belum jadi bupati pada saat itu. Nah kemarin sih karena rusak ya sudah kita turunkan dua-duanya supaya nggak ada pertanyaan. Karena kalau cuma satu, loh kok patungnya cuma Bung Hatta? Kalau misalnya dibenerin di situ ditutup, mungkin tukangnya nggak nyaman ya, masa di situ kan acaranya sering kita, alun-alun itu sering kita pakai buat acara, banyak acara yang kita lakukan di situ. Patung Insinyur Soekarno kepalanya miring setelah ditimpa tenda acara saat terjadi angin kencang. Akhirnya patung Soekarno ini ditutup dengan kain, teman-teman. Lalu dinas setempat perintahkan untuk copot aja patung tersebut beserta dengan patung Bung Hatta di sebelahnya untuk perbaikan. Ini jadi viral banget karena banyak netizen yang mengaitkannya dengan hal-hal lucu nih. Kejadian ini terjadi di daerah Indramayu, teman-teman. Tepatnya di alun-alun Indramayu, Jawa Barat. Jadi di situ ada patung presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Dan di sebelahnya ada wakil presiden Bung Hatta. Nah, tepatnya pada hari Kamis 13 November lalu, ada pelantikan P3K paruh waktu. Nah, tenda bekas acara tersebut roboh dan menimpa patung Soekarno sampai membuat kepalanya miring ke kanan. Patung Soekarno ini kabarnya terbuat dari bahan tembaga. Jadi ambruknya itu berarti keras banget ya, karena tertimpa angin kencang yang melanda Indramayu pada Kamis sore kabarnya. Nah, patung ini ternyata sudah dipasang di tempat tersebut sejak tahun 2023, teman-teman. Kita tahu sendiri bahwa Bupati Indramayu adalah Luki Hakim. Jadi beliau pastikan patung tersebut ditutup aja deh dengan kain biar tidak terlihat karena tidak elok. Nah, kabarnya patung Soekarno maupun Muhammad Hatta telah dicabut dan akan dilakukan proses perbaikan oleh para pengrajin yang sama yang membuatnya sebelumnya agar hasilnya maksimal dan sesuai dengan bentuk awal. Waduh, baru seumur jagung patung Bung Karno di Indramayu udah patah leher, ketimpa tenda. Ya jujur ngilu banget sih lihat videonya teman-teman ya. Jadi gara-gara angin kencang kemarin, tenda acara di alun-alun Indramayu roboh dan apesnya nimpa patung sang proklamator kita sampai miring dan rusak patah. Padahal patung tembaga ini baru banget diresmiin Februari 2024 lalu. Nah yang bikin cerita ini makin panas, ternyata pembangunan patung ini dari awal 2023 itu udah diprotes sama DPRD Indramayu teman-teman. Katanya proyek ini nggak ada di dalam RPJMD alias rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan sempat jadi perdebatan sengit nih soal anggaran, tapi ya proyeknya tetap jalan terus. Sekarang Pemkab janji bakal perbaiki pakai alat berat, tapi ya ini jadi pelajaran mahal. Bangun monumen Bapak Bangsa itu harusnya penuh perhitungan kan teman-teman, baik posisi maupun kekokohannya. Jangan sampai kesannya dipaksain, kena musibah dikit ya langsung ringkih gitu loh. Menurut kalian ini murni musibah alam atau ada faktor perencanaan yang kurang matang? Siapa yang buat nih leher Pak Soekarno sengklek? Ini udah pasti nih, pemikiran kalian negatif semua. Coba kalian pemikirannya positif. Ini suatu seni. Kalau kalian seniman, kalian udah pasti tahu makna patung ini apa. Waktu kejadian Pak Soekarno itu kayak mana. Dan di patung inilah mencerminkan kejadian Pak Soekarno semasa hidupnya. Contoh nih ya, sakit leher, salah bantal. Berarti Pak Soekarno ini jarang tidur karena sibuk mengurus negara. Yang kedua, ngangkat telepon. Saking sibuknya menelpon para pejabat-pejabat untuk memajukan negara kita, saking sibuknya dia itu nggak bisa ngurus anak dan cucunya sampai gitu kelakuannya. Tuh seni salah bantal. Yang kedua seni ngangkat telepon.
Lagi viral penampakan kepala patung Presiden Soekarno yang miring ke samping. Jadi gini kronologinya. Patung Presiden pertama RI Soekarno di kawasan alun-alun Indramayu ini awalnya normal-normal saja bentuknya. Dan patung ini sudah berdiri sejak tahun 2023 yang lalu. Namun pada hari Kamis tanggal 13 November kemarin, pemerintah mengadakan acara penyerahan SK P3K paruh waktu di alun-alun tersebut. Dan siapa sangka pada saat itu terjadi angin kencang yang membuat tenda acara roboh sampai menaik kepala patung Presiden Soekarno tadi. Yang akhirnya sambungan leher atau penopang kepala patung tersebut tergeser sehingga kepala patung menjadi miring bahkan hampir putus. Padahal menurut info yang ketemukan, patung Presiden Soekarno yang terbuat dari tembaga itu harga pembuatannya diperkirakan bisa tembus puluhan bahkan sampai ratusan juta rupiah. Terus netizen banyak yang komen, ada yang bilang presiden lagi salah bantal, ada juga yang bilang presiden lagi cosplay Stephen Hawking, dan yang paling parah ada yang bilang patung presidennya lagi kena stroke gara-gara melihat kelakuan anaknya dan cucunya. Hah, angin, ngadi-ngadi mah angin kata gue ya. Nih, ntar lu diomelin sama Bu Mega lo angin. Emang susah ya kalau angin itu nggak ada KTP. Ini ya di tengah polemik dan kisruh penyematan gelar pahlawan pada Pak Soeharto ya. Ini ada lagi nih kejadian begini. Gimana ceritanya? Patung sang proklamator nggak dijaga dengan baik gitu. Kenapa bisa mereng-mereng begini gitu? Nih untuk Pemda atau Pemprov yang terkait pemegang kepentingan, mendingan cepat diperbaiki patungnya daripada nanti lu kena omelan dari Bu Mega. Aduh, kebetulan yang sangat diinginkan masyarakat. Update soal patung Soekarno di Indramayu, Jawa Barat yang lehernya miring hampir patah, ternyata penyebabnya adalah ketimpa tenda, guys. Jadi tenda ini dibuat untuk pelantikan P3K paruh waktu pada tanggal 12 November lalu. Terus belum dibongkar, keburu diterpa angin kencang. Jadi sekarang patung Soekarno ini sudah ditutupi dengan kain putih untuk kemudian nanti diturunkan dan diperbaiki kerusakannya. Nah rencananya patung Hatta juga akan diturunkan, guys. Tapi aku penasaran sih, pembuatan patung itu apakah tidak ada kerangka di dalamnya? Kenapa ketimpa tenda aja dia langsung patah gitu, Bu? Coba buat teman-teman yang paham soal pembuatan patung, komen ya. Patung IR Soekarno di kawasan alun-alun Indramayu menjadi perhatian publik karena bagian leher di patung tersebut terlihat rusak dan tampak miring. Pemkab Indramayu menjelaskan kerusakan patung tersebut terjadi pada tanggal 16 November tahun 2025, di mana patung IR Soekarno tertimpa tenda yang digunakan pada acara penyerahan SK P3K paruh waktu di alun-alun. Penyebab robohnya tenda karena angin kencang. Untuk sementara patung IR Soekarno dicopot karena akan diperbaiki. Teman-teman, pasti kalian udah lihat ya? Patung Bapak Soekarno di Indramayu lehernya patah. Bukan cuma tentang patung yang rusak, tapi ada kejadian besar di balik patung patah ini. Sebagai seorang ibu yang tiap hari lewat berita dan update media sosial, jujur aku sempat berhenti sejenak waktu lihat patung Bapak Soekarno ini di alun-alun Indramayu roboh tertimpa tenda. Lehernya sampai patah. Dan rasanya ada simbol penting yang ikut retak. Kronologinya sederhana, ada acara, tendanya besar, angin kencang dan tenda itu roboh. Kena patung tapi dampaknya gak sesederhana itu. Patung Bapak Soekarno ini dibuat dari tembaga. Baru diresmikan tahun 2023 lalu dan sekarang harus dilepas sementara untuk diperbaiki. Itu jadi kepikiran, patung-patung pahlawan itu bukan cuma dekorasi kota, itu cara kita menghormati sejarah, menghargai perjalanan bangsa, dan mengenali sosok pahlawan ke anak-anak kita, termasuk anak-anakku di rumah. Peristiwa ini juga reminder buat kita semua, termasuk pemerintah dan masyarakat, bahwa merawat simbol sejarah itu sama pentingnya dengan membuatnya. Bukan cuma soal estetik, tapi soal penghormatannya. Kalau menurut kalian, harusnya seperti apa sih standar keamanan untuk acara besar di ruang publik? Dan siapa yang bertanggung jawab memastikan kejadian ini untuk tidak terulang kembali? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, biar kita belajar bareng-bareng.